Sebagai sebuah negara, kita memang harus jujur. Dari segi infrastruktur, penyebaran pembangunan, kestabilan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat, maka Indonesia masih harus banyak belajar dari Malaysia. Namun kalau bicara sepak bola, kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Dan ini bukan sekedar fanatisme semu soal tim nasional Indonesia. Perjuangan Garuda sampai ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga bukti bahwa kita sudah mulai beranjak dari masa lalu. Walau kadang masih tertatih, langkah Indonesia di kancah internasional perlahan mulai diperhitungkan. Sayangnya, tidak semua negara tetangga bisa menanggapi ini dengan sportif, Malaysia misalnya. Dan hal ini sejatinya juga tak bisa ditepis Malaysia. Perjuangan Garuda sampai ke ronde 3 menjadi bukti nyata. Namun kembali lagi, sepak bola bukanlah matematika yang bisa dihitung. Harus ada pembuktian di atas lapangan yang belakangan ini mencuat. Ya, laga Indonesia versus Malaysia pada mini turnamen pun tak bisa lepas. Beberapa media heboh, sebab Federasi Bangladesh mengungkapkan hal ini secara resmi lewat laman resmi websitenya. Dan semua yang bermula dari rumor yang akan digelarnya turnamen mini akhirnya dikonfirmasi oleh PSSI. Lewat Erick Thohir, menggagas ajang ini untuk mengisi kalender FIFA jadwal matchday yang kosong. Negara-negara undangan pun mulai dikonfirmasi. Federasi Bangladesh menjadi salah satu yang pertama mengumumkan kabar ini secara terbuka melalui laman resminya. Kabar ini semakin kuat saat PSSI sendiri membenarkan rencana mengundang sejumlah negara, termasuk Malaysia dalam ajang tersebut. Sejauh ini setidaknya sebanyak 2 tim sudah merespons, yakni Lebanon dan Kuwait. Kedua negara tersebut dipilih jelas buat persiapan round 4, sebab kalau dilihat dari hitung-hitungan kan, lebih banyak negara-negara Timur Tengah. Sementara Malaysia, entah deh belum ada respons. Harimau Malaides emang banyak drama negara gitu kalau soal sepak bola. Makanya Erick Thohir nantang langsung nih mau jajal kekuatan saat diwawancara oleh awak media. Sebuah undangan yang terdengar sopan bukan? Namun respons dari Malaysia justru sebaliknya. Alih-alih menyambut baik sebagai ajang mempererat hubungan dan meningkatkan kualitas tim, media Malaysia justru menyambut dengan nyinyiran. Beberapa portal berita menyebut bahwa turnamen ini terlalu kecil untuk diikuti oleh timnas Harimau Malaya. Mereka mengklaim levelnya tak sebanding. Lucunya, ranking FIFA mereka justru berada di bawah Indonesia. Per Maret 2025, Malaysia bertengger di posisi 131 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 123. Selisih 8 strip, bukan angka kecil di dunia sepak bola internasional. Sudah prestasi tertinggal, masih sempat-sempatnya sombong. Netizen Indonesia pun tak tinggal diam, komentar pedas pun berseliweran, menyindir Malaysia agar bercermin dulu sebelum meremehkan ajakan bertanding dari negara tetangga. Mengenai berlangsungnya turnamen, PSSI sudah menjadwalkannya pada bulan September 2025, bertepatan pada FIFA Matchday dari tanggal 1 sampai 9. Tapi, emang gak mengganggu kalau timnas lolos ke round keempat? Ya, ternyata apapun hasil dari round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, turnamen ini tetap akan berjalan saat jadwal matchday kosong. Oke, jadi kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday, dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni seperti apa. Kami kan harus optimis, ya mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Tentu, mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, 4. Artinya jendela di Oktober, November kita harus juga siapkan. Kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya, nah September kosong, kata Ketum PSSI sumber Sport Detik. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi laga krusial melawan Cina dan Jepang pada matchday Juni. Namun jika lolos ke round keempat, fase itu baru akan berlangsung pada 8-14 Oktober. Jadi turnamen mini ini tidak akan terganggu. Untuk lokasi, PSSI sedang mempertimbangkan beberapa venue, termasuk Gelora Bung Karno maupun di luar GBK. Termasuk Jakarta International Stadium juga punya kemungkinan besar bakal jadi venue turnamen tersebut. Mengingat JIS kini telah disahkan sebagai markas kedua Garuda. Di sisi teknis, duet coach Patrick Kluivert dan asisten peramu taktik Alex Pastor bisa jadi menyiapkan strategi berbeda. Besar kemungkinan tim pelatih tidak akan menurunkan skuad utama. Ingat, turnamen ini bersifat uji coba dan fokus utama tetap pada pengembangan tim.
Pemain-pemain seperti Ole Romani, Kevin Dix, atau Verdong mungkin akan dicadangkan. Karena intinya adalah memberikan menit bermain pada wajah-wajah baru. Kalau kalah pun, ya bisa saja karena bukan yang utama, ya kan? Namanya juga uji nyali, bukan final Piala Dunia. Dan bagi Alex Pastor sendiri melihat skuad Garuda merasa kagum, apalagi dengan dukungan para fans saat bermain di kandang sendiri. Dia bahkan menyebut para pemain yang mayoritas naturalisasi dari Eropa menjelma jadi bintang lapangan, kendati datang sebagai pesepak bola biasa-biasa saja. Anda harus membayangkan bahwa banyak pemain yang berasal dari Eropa Barat. Mereka naik pesawat sebagai pemain sepak bola biasa dan turun lagi sebagai bintang. Itu sungguh istimewa, kata Alex Pastor dikutip dari Football Premier. Namun meski hanya laga persahabatan, namun turnamen ini akan tetap berpengaruh terhadap ranking FIFA. Rencananya, PSSI akan mendaftarkan ajang ini sebagai bagian dari pertandingan resmi dalam kalender FIFA Matchday. Itu berarti setiap poin, setiap hasil akan tercatat dan berkontribusi terhadap posisi Indonesia di peringkat dunia. Terlepas dari Malaysia mau atau tidak, turnamen ini sejatinya bukan tentang siapa yang lebih keren atau siapa yang lebih hebat. Ini tentang keberanian untuk bertanding, tentang mengukur sejauh mana tim berkembang. Dan kalau Malaysia merasa kelasnya terlalu tinggi untuk ikut, mungkin mereka memang lebih cocok jadi komentator ketimbang kontestan. Kita mah tenang saja, Garuda bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang harga diri, semangat juang, dan keberanian menghadapi siapapun. Jadi ya santai aja kalau Maledes menolak sih cuy. Harimau Maledes emang banyak drama negara gitu kalau soal sepak bola. Makanya Erick Thohir nantang langsung nih mau jajal kekuatan saat diwawancara oleh awak media. Kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama, kalau Malaysianya mau. Sebuah undangan yang terdengar sopan bukan? Namun respons dari Malaysia justru sebaliknya. Alih-alih menyambut baik sebagai ajang mempererat hubungan dan meningkatkan kualitas tim, media Malaysia justru menyambut dengan nyinyiran. Beberapa portal berita menyebut bahwa turnamen ini terlalu kecil untuk diikuti oleh timnas Harimau Malaya. Mereka mengklaim levelnya tak sebanding. Lucunya, ranking FIFA mereka justru berada di bawah Indonesia. Per Maret 2025, Malaysia bertengger di posisi 131 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 123.